Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan pada hari ini untuk belajar pelajaran agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai Quran surah Al-Falaq. Al-Falaq, kalian mestinya tidak ada asing surat Al-Falaq itu. Surat Al-Falaq itu apa artinya kira-kira? Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq kalian sudah tahu bahwa surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Jadi mulai dari Qul a'udzu birabbil falaq itu sampai selesai ada 5 ayat. Kemudian surat Al-Falaq ini itu turunnya di Mekah. Karena turunnya di Mekah disebut surat Makkiyah. Ketika turun di Mekahnya ini itu ketika Rasulullah belum hijrah. Jadi kita tahu Rasulullah itu kan setelah di Mekah berdakwah kemudian hijrah ke Madinah. Nah, surat ini tapi turunnya itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena nanti kan setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu akan kembali lagi ke Mekah. Cuman ini turunnya sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, kemudian karena pada awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad itu mengalami kesulitan karena kafir Quraisy yang memusuhinya makin kejam, katakanlah seperti itu, ya maka Allah berikan ayat ini sebagai perlindungan juga, sebagai untuk ketenangan juga, memantapkan hati Rasulullah juga. Karena di dalam surat Al-Falaq ini mengandung yang namanya Al-Mu'awwizatain atau sebagai ayat perlindungan. Jadi ini hampir sama atau sama malahan dengan surat An-Nas. Jadi surat An-Nas juga sama mengandung ayat perlindungan juga sebagai pelindung. Jadi jadi sama. Karena nanti kalau keutama-utamanya ketika kita belajar mengenai itu kalian akan tahu lebih lanjut. Cuman dalam surat Al-Falaq ini ayat perlindungannya itu juga banyak. Mungkin berlindung ketika gelap gulita, atau mungkin berlindung dari penyihir-penyihir, kemudian dari mantra-mantra, dari sihir dan sebagainya. Nah, jadi surat Al-Falaq ini ada fungsinya juga sebagai perlindungan kita kepada Allah untuk itu. Kemudian ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita harapkan adalah mendapatkan perlindungan yang jelas kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keutamaan-keutamaannya. Yang pertama adalah Rasulullah dulu itu berlindung juga dari yang namanya mata manusia yang jahat dan mata jin yang jahat. Jadi ada juga jin itu yang jahat dan manusia juga yang jahat, maka dari pandangan-pandangan mata yang jahat seperti itu, maka kita berlindung dengan bisa membaca surat Al-Falaq ini. Nah, kemudian ini salah satu keutamaan dari surat Al-Falaq. Jadi berlindungnya dari mata jin dan manusia yang jahat. Nah, kemudian kedua surat ini itu juga bisa dibaca setelah sholat wajib atau sholat fardu, mungkin setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kalian bisa pilih sendiri mana surat mana yang pengen kalian bacakan. Dibacakan 5 waktu itu juga malah lebih bagus, karena kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin pengennya ya subuh sama isya, itu juga boleh. Atau mungkin pengennya membacanya setelah isya supaya di malam hari itu kita
mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa. Jadi dibaca setelah sholat fardu boleh. Itu kita memakai surat Al-Falaq untuk berlindung dari semua kejahatan itu. Kemudian kita sebenarnya juga disunahkan itu untuk membaca surat Al-Falaq itu setiap pagi dan sore, atau mungkin bisa kita membaca itu ketika setelah selesai sholat subuh, atau mungkin setelah sholat subuh dan selesai sholat asar, itu kan pagi dan sore. Jadi seakan-akan kita seharian penuh itu kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita yang namanya manusia biasa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kita harapkan adalah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW itu digunakan sebagai zikir di pagi dan sore. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah surat Al-Falaq ini dibaca ketika saat sebelum tidur dan sesudah tidur. Nah, ini yang biasanya banyak yang lupa. Tidak usah baca Al-Falaq, kadang berdoa mau tidur biasanya banyak yang lupa. Kalau saking ngantuk berat, lupa tidak berdoa sebelum tidur. Bangun juga karena mungkin bangkong dan sebagainya, bangunnya terlambat, akhirnya mungkin lupa berdoa setelah bangun dari tidur. Maka kita membaca surat Al-Falaq ini bisa sebelum tidur, supaya kita ketika tidur tidak sadar itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bangun tidur kita membaca surat Al-Falaq itu juga supaya kita bangunnya kita melakukan aktivitas itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang pengertian dari surat Al-Falaq dan beberapa keutamaan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Kemudian yang perlu kita pelajari di dalam di tema surat Al-Falaq ini adalah cara baca yang benar. Cara baca yang benar itu adalah menggunakan tajwid dan makhraj yang benar. Tidak hanya pokoknya hafal, pokoknya tahu bagaimana bunyinya, tapi masalah tajwidnya, salah benarnya itu kita tidak hiraukan ya tidak pas seperti itu. Jadi akan diberikan contoh seperti ini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi bisa dicermati satu persatu ayat itu tajwidnya bagaimana. Nanti ada beberapa yang biasanya kalian anak lupa ketika membaca. Misalnya di ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi ada Qul itu pakai qaf, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang terakhir qafnya juga ada qalqalah, memantul, falaq. Nah, karena disukun, karena di akhir ayat, maka qalqalah, memantul, falaq. Jadi kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq. Tinggal ya, min syarri ma khalaq. Jadi ada dengungnya di awal, min syarri ma kha itu ngorok, khalaq. Tetap yang terakhir itu memantul qafnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Bilang ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di situ ada yang ba itu juga qalqalah, maka harus memantul waqab. Jangan sampai waqab. Nah, itu salah. Waqab. Kemudian wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, yang terakhir berarti kan ada dal itu juga qalqalah, jadi uqad, jadi memantul. Kemudian yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah huruf H itu apa? Huruf H-nya itu bersih, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai H itu kotor, maksudnya H, nah itu salah. Jadi jangan sampai seperti itu, harus bersih. H hasidin idza hasad, seperti itu. Jadi itu contoh dari cara membaca surah Al-Falaq yang insya Allah yang benar, tajwidnya juga makhrajnya. Jadi yang perlu dicermati, yang perlu diteliti ketika seseorang itu membaca ayat Al-Quran itu ya tajwidnya dan makhrajnya. Jadi tajwid dan makhrajnya itu memang harus benar, karena ketika seseorang itu membaca kalau tidak benar, yang jelas mungkin tajwidnya panjang pendeknya itu tidak benar, ya nanti akan bisa berlainan artinya sudah beda. Makanya itu harus dicermati, harus belajar betul. Ketika seorang anak itu ingin belajar membaca Al-Quran, dia mungkin mulai dari Iqra dulu, itu memang dasarnya harus benar dulu. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika mungkin kalian ngaji, TPQ dan sebagainya, itu tidak hanya cepat-cepatan, pokoknya cepat khatam, enggak. Tapi yang perlu dicermati adalah pokoknya ketika Iqra itu ketika membaca per hurufnya harus sudah benar. Jadi membaca hurufnya harus sudah benar, dan sampai salah-salah. Jadi sudah mungkin Iqra-nya sudah lulus, kemudian Al-Quran karena Iqra-nya tadi lulusnya enggak benar-benar betul dasarnya, akhirnya ketika membaca Al-Quran tidak lancar. Ketika membaca Al-Quran mungkin masih salah-salah. Nah, itu mungkin kalian bisa nanti mengevaluasi diri, kira-kira bacaanku seperti apa ya ketika membaca Al-Quran, atau mungkin masih masih agak salah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah bisa, mungkin juga bisa pakai yang namanya lagunya terserah pakai lagu yang mana. Nah, ketika membaca itu yang sesuka kalian. Ketika membaca Al-Quran itu menikmati, tidak apa-apa. Contohnya ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Jadi ketika memakai lagu ya menikmati. Jadi membaca tidak hanya karena kita disuruh orang tua, tapi memang kita senang, kita mempunyai rasa membaca Al-Quran ini adalah anugerah dari Allah,
kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita juga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan di rumah, cari lagu-lagu yang kalian suka, bacaan Al-Quran seperti apa, dan jelas semangat untuk membaca Al-Quran itu harus makin lama makin tumbuh, hingga akhirnya kalian bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, entah seberapa, yang penting istiqomah. Jadi seperti itu. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.